Setelah kita belajar bagaimana cara kita berpindah screen dari satu screen ke screen lainnya, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengirimkan sebuah parameter di dalam routingan atau di dalam navigation-nya. Di sini untuk mengirimkan sebuah parameter menggunakan React Navigation ini, teman-teman di bagian navigate-nya ini teman-teman bisa passing di bagian parameter kedua adalah sebuah objek. Lalu teman-teman definisikan data apa yang mau teman-teman kirim. Misalnya di sini kita akan mengirimkan sebuah data name Udin. Lalu di sini kita akan kirim age-nya misalkan 17. Nah, selanjutnya di bagian user screen-nya ini karena kita mau menuju ke user screen dan kita mengirimkan sebuah data name dan age. Nah, cara user screen untuk mengambil data yang ada di parameter bisa menggunakan yang namanya props route. Nah, kalau teman-teman penasaran bentuk dari route-nya ini seperti apa, teman-teman bisa melakukan konsol terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat di bagian konsolnya, kita belum melihat konsol apapun karena ini masih di halaman home, kita akan masuk ke halaman user screen. Nah, sekarang ketika kita masuk ke halaman user screen, kita melihat sebuah konsol. Nah, kurang lebih bentuk daripada route-nya ini bentuknya adalah sebuah objek. Di sini ada key, di sini key-nya adalah sebuah random string, lalu ada name-nya adalah user sesuai yang kita definisikan di app.js-nya. Lalu di bagian params, di sini ada data-data yang kita kirimkan. Di sini ada age-nya 17, lalu name-nya Udin. Sesuai yang kita definisiin di halaman home-nya ini. Itu lalu di sini ada path-nya. Jadi kalau kita mau mengakses data parameternya adalah teman-teman bisa mengakses di bagian route, lalu propertinya adalah params. Untuk itu kita bisa langsung distrag aja di bagian sini, cons, misalkan karena kita butuh name sama age-nya, di sini kita bisa ambil daripada route.params. Lalu selanjutnya kita bisa tampilkan data tersebut di bagian teksnya ini. Misalkan name-nya di sini kita mau name, lalu di sini ada age-nya. Di sini age. Nah, kalau kita lihat sekarang user screen name-nya Udin, lalu age-nya 17. Oke, sekarang coba kita ganti di sini. Kita balik lagi ke halaman home. Kita ganti sekarang name-nya jadi Kosasi. Sorry, di sini Kosasi, lalu di sini age-nya 20. Sekarang kalau kita back ke halaman atau kita pindah halaman ke halaman user screen, kita melihat name-nya jadi Kosasi, age-nya 20 sesuai dengan data yang dikirimkan dari home screen. Nah, jadi sesimpel itu cara kita melakukan atau mengirimkan data dari satu screen ke screen lainnya. Saya coba recap. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman navigate ke sebuah screen, nah teman-teman bisa passing di parameter keduanya bentuknya sebuah objek. Tinggal teman-teman definisikan data apa aja yang mau teman-teman kirim. Misalnya di sini kita kirim name sama age. Lalu di halaman yang dituju atau di bagian user screen-nya ini, kita bisa mendapatkan datanya itu lewat props yang namanya route. Lalu di bagian params-nya ini kita bisa mendapatkan data-data yang dikirimkan oleh screen sebelumnya. Sehingga kita bisa akses name sama age-nya. Karena screen sebelumnya mengirimkan data name sama age, kita bisa mengakses name sama age-nya. Dan di sini kalau kita lihat name-nya ada Kosasi, age-nya ada 20. Nah, jadi sesimpel itu cara kita mengirimkan sebuah data melalui parameter di React Navigation. Nah, sebenarnya kalau teman-teman tidak mau menggunakan props route-nya ini, teman-teman bisa juga menggunakan yang namanya hook. Di sini ada yang namanya import use route dari React Native Navigation. Ini penggunaannya sama dengan use navigation. Jadi di sini kita bisa const route sama dengan use route-nya kita invoke.
Lalu di sini kalau kita mau matiin di bagian props-nya, root-nya, nah datanya tetap kita bisa ambil. Jadi misalkan di sini kita akan ganti lagi jadi John namanya. Kalau kita masuk ke halaman home screen, nah kita sudah melihat di sini name-nya jadi John. Nah, jadi ada dua cara ya untuk mengakses parameter dari React Navigation-nya. Teman-teman bisa menggunakan props atau teman-teman bisa menggunakan yang namanya hooks. Di sini hooks-nya adalah use route. Nah, sesimpel itu cara kita mengirimkan sebuah data dari satu screen ke screen lainnya melalui sebuah parameter. Sampai ketemu di video berikutnya.